tadi 5, kemudian sigma X kuadrat, yaitu hasil kuadrat dari X, kemudian dijumlahkan, sehingga menghasilkan 135. Kemudian selanjutnya sigma X dan dikuadratkan. Nah, sigma X ini 25, kemudian dikuadratkan, sehingga menghasilkan 19.500 dikurangi 19.000 per 675 dikurangi 625. Menghasilkan 500 per 50 sama dengan 10. Kemudian untuk mencari nilai A itu sigma Y dikurangi B dikali sigma Y. A tadi rumusnya sama dengan sigma Y, dan di sini sigma Y adalah 760 karena jumlah jualan dari tahun 2011 sampai 2015 itu adalah 760. Dikurangi 10 tadi adalah nilai B yang sudah dicari di awal, dan sigma Y, mohon maaf, ini sigma X bukan ya? Di rumus sigma Y, tapi hasilnya 25. Saya agak bingung juga ini, Bu. Kok sigma Y dikurangi B sigma Y? Ini bagaimana ya, Bu? Itu di rumusnya, Mas. Emang rumusnya sigma Y. Coba aku lihat. Tapi nilai sigma Y kan 760 ya, Bu? Iya, benar kan? 760 di bawah. Itu 25, Bu. Yang setelah B itu, Bu. Yang A kan mencari nilai A-nya sigma Y. Sigma Y-nya itu 760. Benar kan di bawahnya Ya, angkanya 760 Heeh. dikurangi B sigma Y itu loh, Bu. Di Oh, bawah oke, oke. 25. Oh iya, berarti itu sigma X, Mas. Ya, Benar-benar. Berarti tuh bukunya memang kemarin banyak beberapa kita cek berarti satu-satu tuh ada beberapa keliru. Diganti aja rumusnya tuh. rumusnya yang diganti nggak, Ibu? Rumusnya tuh sama. Soalnya itu udah ada juga ya dengan rumus yang sama di metode kuadrat terkecil juga itu sigma X. Begitu sih. Jadi yang kedua sigma X bukan sigma Y ya. Diganti aja, Mas. Kemudian boleh saya lanjutkan, Ibu? Heeh. Udah, langsung aja Mas ketemu hasilnya ya. A Ya, dan B ini terus hasilnya nggak usah dijabarkan gitu ya. Kayak itu hasilnya kayak 102. eh, Kemudian nanti tinggal dijumlahkan saja Y sama dengan A plus BX, yaitu sebentar. A tadi 102 ditambah BX, X-nya 8, 10 kali 8 tambah 102, jadi hasilnya 182 menurut saya, Bu. Benar tidak? eh, Oke. Menurut saya begitu, Bu. Kalau yang metode kuadrat terkecil ini, sepemahaman saya. oke. Setelah ketemu nilai A dan B-nya, 102 dan 10. Oke, metode momennya tadi belum ya, Mas ya? Metode momen ini Belum ya? saya belum mempelajari, Bu. Oke, tapi PPT-nya udah dibuat. PPT-nya hanya metode kuadrat terkecil saja, Bu. Oke, ini Dan yang lain saya tanya-tanya ya, yang lain pasti sudah membaca. Oke, di slide pertama dulu, Mas. Slide pertama. pengertian atau yang Analisis regresi. Oke, oke bentar ya, Mas. Saya tak masuk ke Zoom lihat lagi dulu. Bentar ya. Sebentar. Hmm. Oke, bentar ya. Oke, Mas dan Mbak.
juga ada. Yang paling cepat itu di forum riset. Oke, ini nanti saya coba sambil-sambil ya. Nanti bisa fokus Mas Hendra. Jadi di analisis regresi itu intinya kita itu menganalisis apakah variabel-variabel X atau variabel terikat itu variabel bebas ya, itu berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu variabel terikatnya. By the way, X itu apa Mas Hendra? Udah dibaca ya bukunya, X itu variabel bebas. Maksudnya apakah variabel bebas itu mempengaruhi variabel Y, Y itu variabel terikat. Contoh, nah itu di buku, itu adalah X-nya jualan biskuit susu, penjualan biskuit susu. Dan Y-nya itu penjualan susu. Nah, jadi di sini kita ingin menganalisis nih, apakah penjualan biskuit susu itu berpengaruh terhadap penjualan susu. Logikanya, biskuit susu itu mengandung susu ya, Mas Mbak. Kalau misalnya penjualan biskuit susu meningkat, apakah itu diikuti dengan peningkatan penjualan susu? Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Jadi memaknainya ya, harus paham juga. Nah, jadi intinya, apakah penjualan biskuit susu menurun itu nanti juga berpengaruh terhadap penjualan susunya. Karena kan logikanya, kalau misalnya eh, perusahaan biskuit susunya penjualannya menurun, dia nggak butuh susu banyak ya. Nah, akhirnya penjualan susu juga menurun. Nah, ini harusnya bisa dijawab di dalam mata kuliah eh, yang ini ya, bab analisis regresi. Artinya gini, kalau misalnya Mbak Zahra adalah perusahaan susu. Mbak Zahra itu bisa meramalkan penjualan produknya Mbak Zahra, yaitu susu, hanya dengan melihat penjualan dari biskuitnya, biskuit yang mengandung susu. Terus apa hubungannya? Nah, ini Mas Abdillah dan yang lain-lainnya bisa dipahami ya. Artinya gini, eh, kita bisa mengamati penjualan biskuit susu untuk melihat bagaimana penjualan susu kita gitu. Yang harusnya ini nanti bisa kita jawab apakah penjualan susu itu dipengaruhi oleh penjualan biskuit susu. Bisa dipahami ya maknanya ya. Mas Abdillah dan Mas Anas dan Mas Mbak yang lain bisa ya. Nah, jadi jangan sekedar dibaca ini X di Y. X itu variabel terikatnya ya. Variabel bebasnya, Y-nya variabel terikatnya. Nah, jadi di situ sudah ada hitung-hitungannya. Contoh soalnya, X-nya itu variabel jualan biskuit susu, Y-nya jualan susu. Nah, ada rumusnya, ketemu ya A dan B-nya. By the way, itu kalau kalian pahami atau analisis itu rumus analisis kuadrat terkecil ya. Sama nggak rumusnya? Sama ya. Nah, ternyata itu memang rumus kuadrat terkecil karena itu adalah rumus yang memang digunakan untuk melihat hubungan sebab akibat. Jadi ibaratnya kita mencari hubungan sebab akibat. Misalnya gini, kalau Lebaran itu kan ada fenomena di mana setiap permintaan barang-barang itu naik ya. Benar ya Mas Rehan ya, Mas Muhammad Rama, Mbak Zara ya. Jadi kita bisa nggak meramalkan penjualan hanya dengan melihat kondisi daripada eh, apa yang terjadi di lingkungan sekitar bisa. Nah, harusnya nanti ini bisa terjawab di analisis regresi. Kita meramalkan penjualan dengan mencari penyebab-penyebabnya. Jadi, apakah variabel bebas itu berpengaruh terhadap variabel terikat atau variabel penjualannya? Itu ada contohnya. Nah, itu ada contohnya. Nilai A dan B-nya ketemu ya. Nilai B-nya 10, nilai A-nya 102. Ya, berdasarkan rumus-rumusnya dibenahi tadi ya, yang A itu yang terakhir sigma X tadi ya, Mbak. Mas. Nah, ketemu A dan B-nya, nah itu digunakan dengan rumus yang pertama. Tapi kita juga bisa menggunakan rumus yang metode Momen. Di rumus metode Momen dia menggunakan cara eliminasi ya. Nah, di cara eliminasi
ketemu B-nya 10, A-nya 102. Sama ya, Mas dan Mbak ya? Nah, sama. Nah, setelah itu kita ketemu A dan B, kita masukkan dengan persamaan. Y sama dengan A plus BX. A-nya berapa? 102 ya, di halaman 132. 102. B-nya berapa? 10 ya? 10. Kemudian X-nya itu adalah variabel terikatnya. Jadi, nanti di situ kita buat, Mas dan Mbak, di halaman 133, itu ada gambar ya. Itu ada gambar eh, hubungan antara variabel X dan variabel Y. Di sumbu horizontal, itu variabel X-nya, vertikal itu variabel Y-nya. Nah, kalau kalian lihat ya, di situ ya, di tabel yang halaman 132, di tabel halaman 132 yang ada koefisien korelasi dan juga tafsiran ya. Itu adalah standar ya, standar hubungan korelasi antara variabel X dan Y. Apakah variabel X dan Y itu memiliki hubungan yang kuat atau hubungan yang lemah. Nah, kemudian kita lihat di situ ya. Eh, berarti nah, 102 ditambah 10. Nah, Mas dan Mbak, itu ada contoh grafik daripada garis korelasi positif. Garis korelasi positif. Mas, cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah, ya, eh, ketika variabel X meningkat, ternyata itu mempengaruhi variabel Y yang meningkat. Itu titik pertama 15-15 ya. Ketika misalnya variabel X-nya dinaikkan dari 15 jadi 20, kelihatan nggak? Variabelnya meningkat juga ya, jadi 20 ya. Nah, maksudnya adalah ternyata penjualan biskuit susu itu mempengaruhi penjualan susu, maksudnya gitu. Karena logikanya bahan utama dari biskuit susu ya ada susunya gitu lah ya. Jadi kalau biskuit susunya menurun juga itu mempengaruhi penjualan susunya pasti juga menurun kayak gitu ya cara bacanya. Nah, ini ada contoh daripada grafik gambar korelasi negatif. Nah, kalau korelasi negatif itu maksudnya apa? Tidak berhubungan atau tidak memiliki pengaruh ya. Misal kalau kalian lihat di titik B itu X-nya 15, kemudian Y-nya 20. Kalau kita misalnya naikkan X-nya, B, nilai Y-nya malah menurun ya dari 20 ke 15. Nah, kemudian eh, kalau kita naikkan lagi X-nya jadi 25, ternyata Y-nya malah menurun jadi 10. Nah, itu adalah contoh daripada garis korelasi negatif ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi nanti yang korelasi positif itu maksudnya hubungannya sejalan atau linear. Atau membentuk garis lurus ya. Makanya ini sama rumusnya sama tren garis lurus. Karena kalau kita buat ke dalam grafik, maka dia kalau ditarik garis, garisnya lurus ya. Dari titik C ke titik A dan titik B. Ibu, saya izin Nah, bertanya, Ibu. untuk gambar yang 52 itu contoh yang garis korelasi negatif itu maksudnya nggak ada pengaruh. Nah, ada nggak yang bisa ngasih contoh? Semakin tinggi nilai X-nya, malah turun nilai Y-nya.
Kalau dalam penjualan ada nggak? Kalau yang korelasinya positif misalnya ya, kalau beban promosinya ditambah, nah, apakah beban promosi ditambah itu mempengaruhi penjualan? Ya, itu juga harusnya berkorelasi positif ya. Nah, itu bisa dijawab dalam analisis regresi. Artinya nanti ketika kita membuat keputusan mau mengeluarkan atau menambah beban promosi atau tidak, nah, harusnya kita analisis dulu secara regresi, apakah itu berpengaruh terhadap penjualan atau tidak. Karena ada juga ya yang beban promosinya besar nih, ada alokasi terhadap promosi, tapi ternyata promosi gede-gedean tidak berpengaruh terhadap penjualan. Ada nggak terjadi seperti itu di dunia nyata? Ada ya. Nah, maka kita harus analisis apakah ketika kita promosi gede-gedean ya, itu berpengaruh terhadap penjualan. Nah, itu kan nggak bisa dijawab ngasal ya. Dalam artian kita bisa menghitungnya menggunakan metode analisis regresi. Nah, di dalam analisis regresi eh, sederhana, itu X-nya 1, by the way, Mas dan Mbak. Tapi di dalam analisis regresi berganda, X-nya itu ada lebih dari 1. Misal, menurut kalian yang mempengaruhi penjualan susu itu apa aja? Kalau di sini contohnya itu penjualan biskuit susu mempengaruhi penjualan susu ya. Selain itu apa lagi kira-kira? Yang mempengaruhi penjualan susu meningkat atau menurun? Itu nanti bisa dijawab di analisis regresi berganda ya. Kita mengasumsikan ada variabel X-nya itu beberapa atau lebih dari 1. Kalau yang tadi kan hanya variabel biskuit susu ya. Jadi asumsinya biskuit susunya meningkat penjualannya, maka penjualan susunya juga meningkat. Menurut kalian ada nggak variabel lain, variabel yang mempengaruhi penjualan susu selain variabel penjualan biskuit susu? Apa, Mas Ari? Tambahan penduduk, Bu. Pertambahan penduduk, oke. Nah, itu masuk akal ya. Oke, yang lain nanti coba ditulis di kolom komentar, boleh? Nah, ini masuk akal ya ke Mas Anas ya. Terutama misalnya pertambahan penduduk anak-anak ya. Usia anak, maksudnya angka kelahiran. Biasanya anak-anak kan suka susu ya, Mas Anas ya. Katakanlah eh, jumlah pertambahan penduduk usia anak ya, usia mungkin 5 tahun eh, sampai 12 tahun itu meningkat. Nah, cuman kan itu nggak bisa dia jawab asal ya, by the way. Nah, kita harus buat analisisnya. Analisis regresi itu harusnya bisa menjawab itu. Apakah jumlah anak yang meningkat itu mempengaruhi penjualan susu? Artinya kalau misalnya eh, anak-anak tidak banyak, penjualan susu juga menurun gitu. Harusnya bisa dianalisis di analisis regresi. Ini masuk akal ya. Nah, ini kita bisa masukkan variabel X yang lain di analisis yang berganda, Mas Anas dan Mas Mbak Ayu. Menurut kalian apa lagi yang mempengaruhi penjualan susu? Harga. Harga. Oke. Artinya kalau misalnya harganya tinggi, harusnya penjualan susunya apa? Secara logika kalau harga susunya tinggi, penjualannya menurun ya. Nah, ini contoh korelasi yang negatif, Mbak. Mas. Nah, tadi di gambar 52, kalau variabel harga itu kan kalau asumsinya kita naikkan harga susu, maka penjualannya menurun ya, karena orang nggak suka beli yang mahal-mahal. Tapi kalau misalnya kita turunkan harga susu, logikanya penjualan susunya naik ya. Begitu ya, Mas Yando ya, bisa dipahami ya. Nah, berarti itu contoh hubungan yang korelasinya negatif. Dia punya hubungan, tapi korelasinya negatif. Artinya ketika X-nya dinaikkan, Y-nya malah turun. Begitupun sebaliknya. Ketika Y-nya ketika X-nya diturunkan, Y-nya naik. Ketika X-nya dinaikkan, Y-nya turun. Kebayang ya? Berarti nanti ketika kita membahas analisis berganda, itu sebenarnya X-nya banyak. Nah, makanya nggak mungkin dihitung dengan manual. Nah, itu bisa dibantu dengan menggunakan aplikasi ya.
Udah gitu ya. Oke, Mas dan Mbak. Oke, Mas dan Mbak. Ya. Jadi begitulah yang harus kita pahami di analisis regresi. Oke, by the way ini juga saya lagi nyambi ya, mau presentasi penelitian. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya. Nanti setelah ini saya kasih soal lagi kayak sebelumnya untuk melihat dengan pemahaman kalian ya terhadap analisis regresi ini. Ibu, saya izin bertanya, Ibu. Ya, boleh, Mbak. Silahkan, Mbak. Yang di buku itu kan ada residual, terus X min X, Y min Y gitu. Tapi di di rumusnya itu nggak ada, Ibu. Jadi itu dihitungnya buat apa ya, Bu? Baik Ibu, nanti Oke. kalau di depan saya Bapak Ibu tanpa hasil petik Pro mohon Bentar ya, Mbak ya. untuk bisa join di Bentar, Mbak. Ini masing-masing. saya. Mohon kepada para host atau co-host untuk bisa membantu Bentar, Mbak. Bentar ya. para peneliti atau para reviewer untuk bisa join di room masing-masing. Terima kasih, mohon dibantu. Ibunya out dari Zoom, teman-teman.